Negara dan warga negara. A. Negara. Pengertian. Pengertian konsep negara menurut beberapa ahli diperkuat oleh Miriam Budiarjo tentang negara bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan. 2. Teori terbentuknya negara. Teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapat bahwa negara dan kekuasaan seseorang merupakan pemberian Tuhan atau asalnya dari Tuhan. Teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan sumber terbentuknya sebuah negara. Teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusi. Unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam dua unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur-unsur terbentuknya negara, yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, dan yang ketiga pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia antara lain pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. 4. Bentuk negara. A. Negara kesatuan atau negara unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri di atas negara-negara bagian. Pada era modern sekarang ini, konsep negara kesatuan dibedakan dalam dua sistem, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. B. Negara serikat atau federal federasi. Negara serikat federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Yang kelima, sifat-sifat negara. Sifat-sifat sebuah negara yaitu yang pertama, negara mempunyai sifat memaksa, yang kedua, memiliki sifat monopoli, yang ketiga, memiliki sifat mencakup semua. 6. Fungsi negara. Fungsi negara menurut John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Sekarang, fungsi negara menurut Montesquieu menjelaskan di dalam sebuah negara memiliki 3 cabang kekuasaan yang terorganisir di dalam struktur pemerintahan sebuah negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 7. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Warga negara. 1. Pengertian. Ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 2. Asas kewarganegaraan. A. Asas ius sanguinis. Berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum dan sanguinis artinya darah. Dengan demikian, ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Yang B. Asas ius soli, tempat kelahiran. Ius soli merupakan istilah dalam asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang diambil dari bahasa Latin. Ius artinya hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri atau tanah atau daerah. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan kelahirannya. 3. Status kewarganegaraan. A. Apatrid. Apatrid merupakan sebuah konsep mengenai seorang penduduk yang tidak memiliki status kewarganegaraan. B. Bipatrid. Bipatrid merupakan sebuah konsep mengenai seorang penduduk yang memiliki 2 kewarganegaraan atau yang disebut dengan dwikewarganegaraan. C. Multipatrid. Multipatrid merupakan sebuah konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia adalah mereka bangsa Indonesia asli dan orang asing atau bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asia, dan golongan Bumi Putra atau Pribumi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang penduduk serta hubungan negara dengan warga negara diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang disahkan tahun 2006, Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 62 Tahun 1958 yang menjelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu kelahiran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dan permohonan menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Nah, sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 62 Tahun 1958, dalam pasal tersebut memiliki artian, yaitu garis besar tentang kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Nah, dalam hal pengangkatan tersebut sudah sebagai hal yang lazim di Indonesia. Sah atau tidaknya dalam pengangkatan anak itu ditentukan oleh kuasa hukum. Nah, pengangkatan anak biasanya dilakukan dari anak asing, yaitu anak status bukan kewarganegaraan Indonesia, nah mengikuti status orang tuanya, yaitu status kewarganegaraan Indonesia. Nah, oleh karena itu, anak asing yang diangkat harus berusia di bawah 5 tahun dan disahkan di pengadilan agama di tempat tinggal si pemohon atau yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut persyaratan yang dapat diajukan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Yang pertama, sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah ataupun kawin. Yang kedua, telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun atau paling lambat 10 tahun. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Yang keempat, mampu berbahasa Indonesia dan menjunjung dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah melakukan tindak pidana atau ancaman pidana selama 1 tahun ataupun lebih. Apabila diperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melakukan tersebut berarti memiliki kewarganegaraan ganda. Yang keenam, membayar uang kewarganegaraan kepada kas negara, dalam artian seorang tersebut memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk membayar kas kepada negara. Yang ketujuh, pengajuan pemohon harus tertulis menggunakan bahasa Indonesia pada kertas bermaterai. Yang pertama, ada peran warga negara dalam bidang hukum. Peran warga negara pada bidang hukum sesuai dengan asas hukum atau aturan hukum yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28D. Selanjutnya, ada peranan warga negara dalam bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik diwujudkan dengan partisipasi politik. Selanjutnya, ada peranan warga negara dalam bidang sosial budaya. Peranan masyarakat dalam bidang ini yaitu untuk menghargai perbedaan kebudayaan yang ada di negara ini. Dan yang terakhir, ada peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peranan warga dalam bidang ekonomi yaitu adanya kesamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum memahami lebih lanjut hak dan kewajiban warga negara, kita harus mengetahui dulu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada hak warga negara. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan. Pemerintah wajib melindungi warganya agar warga merasa nyaman dan aman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 Bab 10. Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak yang selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 Bab 10. Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak beragama warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 2. Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir, ada hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1. Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada kewajiban warga negara.
Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban warga negara untuk tunduk dan patuh kepada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, menghargai hak-hak asasi dari warga negara Indonesia dengan mengusahakan secara maksimal agar hak kita untuk hidup dijunjung, begitu pula hak asasi lain. Yang kedua, pemerintah yang berwenang harus menegakkan atau menegaskan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan jaminan HAM di Indonesia, serta memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku pelanggaran HAM. Salah satu kasus tentang warga negara adalah tragedi Trisakti. Tragedi tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana tragedi tersebut yaitu tragedi penembakan terhadap mahasiswa dan menyebabkan 4 orang mahasiswa tewas.